Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Andri, selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pemikiran Kewarganegaraan. Selamat pagi Pak, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi, di sini saya akan menjawab pertanyaan menyangkut UAS. Nah, di sini pertanyaannya itu tentang penjelasan perbedaan rakyat. Jadi sebelum masuk ke menjawab pertanyaan, izinkan saya untuk memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Jadi nama saya Maria Ircan Murtiana Alus dengan NIM 240401040008. Baik, saya lanjut dengan pertanyaan yang berikut. Jadi pertanyaan yang pertama itu penjelasan tentang perbedaan rakyat, warga negara, dan warga. Jadi perbedaannya itu yang pertama itu rakyat. Jadi rakyat itu kelompok manusia yang tinggal dan berinteraksi dalam suatu komunitas atau wilayah tanpa memandang status kewarganegaraannya. Jadi yang berikut itu warga. Warga itu adalah individu yang secara hukum diakui sebagai anggota yang secara negara tertentu dengan hak dari suatu negara tertentu dengan hak dan kewajiban diatur oleh negara tersebut. Yang berikut itu negara. Jadi negara adalah suatu entitas politik yang memiliki wilayah tertentu. Pemerintahan diakui dan kedaulatan atas wilayah tersebut. Oke, jadi pertanyaan berikut yaitu tentang kapan manusia menjadi warga. Jadi manusia menjadi warga itu yang pertama itu karena manusia gua ini melihat bayang-bayang dan karena penasaran akhirnya dia keluar dari gua. Nah, pas dia keluar dari gua, sesampai di luar gua dia bertemu dengan manusia gua yang lain. Nah, disitulah mereka terjadinya konflik. Nah, karena konflik masalah tersebut sangat lama, akhirnya mereka memutuskan untuk berdamai. Nah, manusia gua yang satu ini mengajak manusia gua yang habis bertengkar. Mereka berdua itu manusia gua yang satu ini mengajak untuk bertemu dengan manusia gua yang lain. Nah, jadi dari situlah mereka membentuk sebuah kampung. Nah, dari situlah terbentuknya menjadi warga. Oke, jadi pertanyaan yang berikut itu tentang penjelasan situasi dan keaktifan warga negara di polis Yunani. Jadi situasi dan keaktifan warga negara di polis Yunani itu yang pertama itu keaktifan itu sangat penting dan terkait erat dengan partisipasi dalam pemerintahan, militer serta kehidupan sosial dan budaya warga negara di berperan dalam kehidupan sosial dan budaya. Mereka itu bertanggung jawab untuk mendanai festival keagamaan olahraga yang sangat penting dalam budaya Yunani kuno. Oke, pertanyaan yang berikut itu penjelasan tentang kewarganegaraan menurut Plato. Jadi kewarganegaraan menurut Plato itu yaitu tentang menjalankan peran yang sesuai dengan bakat dan kemampuan individu untuk menciptakan
negara yang adil dan harmonis. Jadi, warga negara harus berpartisipasi dalam masyarakat berdasarkan prinsip keadilan, pendidikan yang baik, dan penghormatan terhadap situasi sosial yang ada. Jadi pertanyaan yang berikut itu tentang keterlibatan warga negara Yunani dalam politik dan perang. Jadi keterlibatan itu warga negara Yunani dan dalam perang itu, yang pertama itu politik melalui sistem demokrasi langsung di Athena. Misalnya setiap warga negara itu yang berstatus penuh, yaitu pria bebas yang lahir di Athena, memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pertemuan forum utama politik di mana keputusan penting dibuat dalam hal perang. Warga negara berpartisipasi dalam hal perang itu Yunani terlibat secara langsung dalam pertempuran, terutama dalam peperangan antara polis Yunani. Yang berikut itu tentang salah satu konflik. Nah, salah satu konflik besar yaitu yang melibatkan abad ke-5 sebelum Masehi. Pertempuran legendaris itu seperti maraton. Jadi pertanyaan yang berikut itu tentang perbedaan warga negara Yunani dan Romawi. Jadi perbedaannya itu di Yunani itu kewarganegaraannya sangat erat kaitannya dengan partisipasi langsung dalam politik. Sedangkan warga negara Romawi itu lebih fleksibel dan berkembang seiring waktu. Jadi pertanyaan yang berikut itu tentang keterkaitan hubungan mata kuliah sejarah pemikiran kewarganegaraan di Yunani dan Romawi bagi mahasiswa-mahasiswi di Prodi PPKN. Jadi, bagi mahasiswa PPKN itu mempelajari kedua peradaban ini membantu memahami akar sejarah pemikiran politik, demokrasi, dan kewarganegaraan yang menjadi dasar penting dalam pengajaran kewarganegaraan di Indonesia. Jadi pemikiran Yunani dan Romawi juga memberikan perspektif bagaimana negara dan warganya berinteraksi dalam tatanan politik serta relevansinya dengan penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan konsep kewarganegaraan yang berkeadilan di Indonesia. Oke, jadi itu saja penjelasan atau jawaban dari saya atas perhatiannya dari Pak Andri. Terima kasih. Kalau misalkan ada kata-kata yang kurang berkenan pada saat saya menjelaskannya tadi, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat pagi, terima kasih.